Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Trisnawati, NPM 1913 05 30 18, nomor absen 12, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang 1945. A. Sejarah konstitusi. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar, dikarenakan sesuatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, dan hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Kekuasaan menurut Montaigne. Kekuasaan yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Kekuasaan secara umum terbagi menjadi 6. Yang pertama, kekuasaan membuat undang-undang legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Dan yang keempat, kekuasaan kepolisian. Dan yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Dan yang terakhir, kekuasaan memeriksa keuangan negara. B. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. C. Perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan yang pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama yaitu membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan yang ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan yang keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan
Agung DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. D. Lembaga negara pasca amandemen. Sebagai lembaga negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Tugas dan wewenang MPR RI sudah berubah menurut Pasal 3 Undang-Undang 1945. Wewenangnya yaitu 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, MPR melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-undang memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga dengan kedudukan yang sama, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah undang-undang. Yang kelima, menata kembali lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru. Yang keenam, menyempurnakan pada sisi kedudukan dan wewenang masing-masing lembaga negara. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.